من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Sadaqallahul azim. Seandainya lah penduduk satu negeri atau satu negara benar-benar bisa menunjukkan keimanan ketakwaannya kepada Allah, kami akan buka untuk penduduk negeri itu pintu keberkatan dari langit dan akan mengumpul dari bumi. Dan tetapi kebanyakan mereka berbohong atau munafik, maka kami siksa mereka oleh karena kebohongan dan kemunafikan mereka itu. Bapak Ibu jemaah suruh mengaji yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur hidupkan kembali oleh Allah sesudah mematikan kita sebentar dari malam. Dan kemudian semoga awal pagi yang bahagia ini bisa kita berlindung dan memohon pertolongan Allah, bisa selamat menjalani kehidupan dunia untuk mencapai target kita di akhirat. Doa salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkata, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi salawat." Siapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu saja selawatnya akan dijawab dibalas oleh Allah. Ini 10 kali selawat. Kalau sudah Allah yang menjawab salam kita, itu sudah pasti kita mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Karena itu Nabi kita berkata, semakin umatku, orang yang disebutkan namaku di dekatnya, tapi dia tidak mengucapkan salawat dan salam untukku, itulah umat yang paling bakhil kepada kami. Karena memang salawat itu modalnya kecil, hanya lidah dan mulut saja. Sementara nilainya sangat tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu itu bisa kita renungkan dan kita amalkan, tapi tidak untuk formalitas dan tidak untuk show off. Karena kebanyakan sekarang Bapak Ibu amal itu sudah menjadi show off rasanya, menjadi pameran, menjadi pengumuman. Apalagi sekarang ada gangguan modern yang sangat merusak kita dalam beramal, yaitu sekarang namanya media sosial. Jadi kalau dulu Bapak dan Ibu orang berangkat pergi haji, kita lepas kita tidak tahu lagi, kita baru bisa kembali lagi dia sudah pulang. Tapi sekarang tidak, kita bisa dapat laporan sedang apa dia Makkah, sedang tawafnya, dalam jawab di masa yang dia ada keinginan namanya selfie, ada kodak kirim. Maksudnya kurang sembrono kalau tidak dikirim dari masing-masing. Ada yang hebat lagi Bapak dan Ibu, jam 3:30 jam 3 aduh masuk ya. Ayo saya sedang tahajud. Ibu Allah tahajud lebih lagi. Mari kita bertahajud. Mungkin mungkin menjaga orang bertahajud. Di baru juga orang bisa sore-sore seru kan? Sebenarnya kita tahu aku ada yang jago tahajud doa. Jadi ada sesuatu peluang di zaman kini, apa yang ditakutkan oleh Nabi yang tersebut di malam. Inni akhafu alaikum syirkal asghar. Ma huwa syirkal asghar ya Rasulullah? Qala ya Anas. Aku takut kata Nabi, amalmu itu akan bercampur dengan syirik. Tidak hanya ikhlas karena Allah, tapi bercampur. Walaupun syirik itu syirik kecil namanya menurut Nabi, syirkal asghar. Ma'za syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu ya Rasul? Rekas Nabi jawab, ya Anas, kamu berbuat beramal, banyak kecenderungan kamu mencari reda manusia sampai mencari reda Allah. Maka itu tampaknya tidak ada punya Allah. Jadi amal kalau dia tidak sekedar amal itu tidak diterima, dosanya pun
pun sulit diampuni. Karena tegas dalam Al-Quran Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa mensyirikkannya. Allah akan ampuni segala macam dosa selain itu barang begadangnya. Tapi kalau mensyirikkan Allah, la yughfarlah, Allah tidak akan ampuni. Alangkah takutnya kita disuruh oleh Allah bersegera memohonkan ampun, tapi ini tidak diampuni oleh Allah. Harapun awak minta ampun, tapi tidak diampuni oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu merebut ampunan dari Tuhan. Kalau dapat ampunan itu janjinya surga yang luasnya milik langit dan bumi. Dia kan bagi orang-orang bertakwa. Tapi meminta tak kedegian, apa saya boleh? Kalau sudah minta pilih kita sudah kedegian. Apa nih meminta sudah kedegian. Makanya harus kita sangat hati-hati agar jangan sampai kita terlanjur berbuat dosa syirik. Karena di satu dosa syirik itu nggak ada ampuni oleh Allah. Makanya Bapak dan Ibu di zaman sekarang memang banyak peluang untuk itu. Nah, makanya dah dulu doa pun masuk aja di setiran juga. Kalau di viral dikirim juga. Padahal Bapak dan Ibu itu bukti autentik, bukti yang nyata kita termotivasi oleh manusia. Karena dengan tegas dalam Al-Quran Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din." Tidaklah mereka disuruh illa mukhlishina lahu-din, tidaklah mereka disuruh kecuali benar-benar bersih dalam beragama. Bersih dari mana? Mukhlis itu bersih. Ikhlas itu bersih. Mukhlis dan ikhlas itu bersih dari mana? Bersih dari syirik. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidaklah dia disuruh kata Allah dalam beragama kecuali benar-benar harus ikhlas, bersih dalam beragama. Satu kali sahabat karena takutnya dia kepada riya itu, dia berusaha menyembunyikan sedekahnya dari orang banyak. Malah dia berpesan kepada orang yang bersedekah agar tidak menyebutkan sedekahnya ini. Karena dia takut riya tadi. Tapi apa yang dipesankannya kepada orang yang bersedekah tadi, ternyata orang menerima sedekah itu ingin memotivasi orang agar mau bersedekah. Maka dibaca orang lain juga sedekah yang sampaikan juga. Maka disebutkan di depan orang banyak. Seanu sedekah sekian. Akhirnya dia kalau disamping waktu itu sekitar banyaknya talam buang yuk kaso saudara kata punggungnya. Tapi kemudian dia sadar astagfirullah. Ria. Ini benar tapi benar ya. Tapi orang tuanya yang mengumumkan sedekah. Laki abu laki orang banyak. Rasulullah manusiawi. Abu agak takutnya sedikit. Di samping itu orang itu agak takutnya yang Abu ku habis yang karena yang mulia ya Rasul. Ya tapi kalau karena dia. Ternyata jawaban Nabi luar biasa. Kecil Nabi laka sauban. Kau nak kena mikir ya. Malah untukmu dua pahala. Satu pahala aku beramal ikhlas karena Allah. Yang kedua kau dapat pahala kamu memberikan jalan kebaikan kepada orang banyak. Karena dengan amal kau itu orang lain ikut meniru dan contoh amal baikmu itu. Untukmu pahala satu lagi. Yang minta ku ria, malah dia tidak dapat dua kali pahala. Jadi maka ukurannya di saat pertama kita menggunakan. Jadi
mukhlisina lahu itu dia. Niat itu adalah motivasi. Jadi yang niat itu menurut Syafi'i Bapak dan Ibu, motivasi yang mendorong orang beramal itu apa? Itu niat. Motivasinya apa? Yang mendorongnya apa? Kalau menurut Syafi'i, Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, niat kasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ini ilmu fikih Syafi'i. Niat yang niat itu adalah menyengaja sesuatu bersamaan berserentak dengan memperbuatnya. Itu niat. Pokoknya menurut Imam Syafi'i, niat itu lebih afdal kalau diucapkan. Dan yang paling pas sudah diucapkan ketika orang memulai kerja itu langsung baca roti sengaja aku. Jadi kepada ibu ketika mau duduk pesantren, dia belajar seperti itu. Apa kami latihan waktu sekali amal kami juga betul wajib salat. Aku ada salat aku niat kuat ikhlas karena Allah. Dan niat itu sarakik dengan kerajuan, serentak dengan kerajuan. Aku latihan kami membaca Allah waktu sarakik dia dalam hati. Allah A sengajaku salat sunnah mereka. Kalau punya lagu dia lah serakit. Dulu pada C. Lagu yuk maka doa jadi ulang takbirnya 4 kali. Allah 4 kali. Allah. Itu yang mempaskan Jose. Tetapi menurut jumhur ulama, yang niat itu bukan itu. Itu hanya lafaz niat. Yang diukur niat itu bukan lafaznya itu, tapi motivasi yang mendorongnya beramal itu. Bukan malam-malam juga keluarga apa? Pak itu imam sudah juga supaya bapaknya muah lewat mu biasa suka salah kena juga tiada. Boleh kamu saji. Sangat saja kan? Adik kena bu kamalamar anak Pak Imam kok. Sang jawab salat jemaah aku saji itu belakang Pak Imam tu. Ini yang aku ikhlas. Usalli fardhu zuhri 4 rakaat. Ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Dari itu lillahi ta'ala itu ada king. Lillahi ta'ala. Contohnya lillahi ta'ala, sengaja Allah pas sesuai serangkai. Tapi nan sabananya nawaitu motivasi yang bapak itu bukan karena Allah, karena anak Pak Imam kamu lamar jadi bini yang bawa. Dia mendorong aku untuk itu motivasi yang itu yang diniatkan, itu yang dapat. Yang dibaca kau nak detong redangnya ada Allah, tong dusta kau. Ikut nilai ta'ala. Sananya jangan tak bisa dapat Pak Imam maksudnya. Nasinya di awalan teman-teman kamu itu berniat payah
haji ku mesti diminum. Kalau mukarnan dipilih serangkai je mengadakan haji, niatnya ketika mereka mungkin mendapatkan labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma hajjan. Kemudian tu memakai ihram, labaik Allahumma umratan, labaik Allahumma hajjan. Ya itu lafaz niatnya. Tapi apakah itu niatnya? Nah, yang niat itu motivasi serangkai itu apa? Bilang subhanallah lagi awak itu tidak kan? Itu kan niat. Motivasi. Kalah pada orang sekolah. Jadi Bapak dan Ibu, niat itu kalau motivasi itu apa yang mendorong awak? Yang mendorong awak, faman hajja aw yaqama. Fala gunaha la yatawafa bainahuma. Al-Quran mengecekkan siapa yang haji dan umrah, itulah yang penting. Jadi Bapak dan Ibu, niat itu yang memotivasi awak. Menyapa, mengucapkan sengaja itu termasuk sunat. Melafazkan niat itu sunat. Kalau kita ngomong Syafi'i, melafazkannya harus rangkai juga payah tuh. Kalau itu niat payah tuh Bapak Ibu. Masyarakat kemudian kita juga sengaja. Itu sengaja. Kalau sengaja. Kilo itu dulu sengaja berbagi. Ulang lihat. Oh, dulu kalau ambil ulang lihat. Anu pas, anakmu kerajaan, agakmu tak sulit itu. Jadi oleh karena itu, Bapak dan Ibu, hati-hati kita di dalam meniatkan suatu amal. Yang paling kita perlu perbaiki adalah motivasi dalam beramal itu. Maka jemaah haji yang bernasib sampaikan Ibu bahwa niat haji itu memang kita ketika umrah. Itu lapaknya tak menentukan bagi amal selanjutnya. Yang menentukan amal mana niat yang mendorong yang memotivasi kita banyak. Jadi motivasi ini harus dimiliki. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah memotivasi mereka kecuali hanya untuk mengharap reda Allah. Di seluruh amal karena cukup, yang penting motivasi kita memang karena mengharapkan dan meminta reda. Bapak dan Ibu, kemudian tadi malam kita sudah mengaji dalam surat Al-A'raf ayat 10. Allah telah menegaskan dan memperingatkan apa? Walaqad makanna, kami telah menetapkan kamu fil ardi, di bumi seperti tempat tinggal. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish. Aku lengkapkanlah semua fasilitas dan sarana hidup di tempat atau di negeri di mana kamu berada. Tapi kemudian yang paling tanggung jawab kita, qalilan ma tashkurun. Kewajiban kita dengan ditempatkan oleh Allah di negeri ini adalah kewajiban kita menunjukkan syukur kita kepada Allah. Jadi tidak perlu panjang-panjang cerita peringatan itu Pak. Yang paling penting perlu kita evaluasi, kita analisa, kita kaji. Apakah kita sudah menunjukkan, membuktikan kita bersyukur atas keberkahan musibah Allah. Di dalam tersebut, apa yang dimaksudkan dengan syukur itu? Isti'malun ni'mah ila martadaul mun'imah. Mempergunakan nikmat yang kita syukuri itu untuk aktivitas dan kegiatan yang diredai oleh orang yang memberi nikmat. Maka sarangannya peringatan 17 Agustus tidak sekadar ada upacara, tidak sekadar kegiatan ini itu segala macam bersuara semangat, bukan itu maksud yang diminta oleh Allah. Yang diminta oleh Allah bagaimana bersyukur. Apa cara syukur itu? Bagaimana caranya yang benar? Menurut aturan Allah dan Rasul baru bisa benar kita sebut syukur. Ini kalau syukur itu menurut aturan Allah Rasul mempergunakan nikmat yang disyukuri itu untuk aktivitas kegiatan yang diridai oleh Allah.
evaluasi pada ibu, apakah kita lain mensyukuri kemerdekaan atau tidak. Evaluasinya, kama saja nikmat merdeka kalau kita berkait. Lain untuk diridhai oleh Allah atau tidak. Aku kalau dikaji-kaji dan kita analisa Bapak Ibu, rasanya jauh kita dari mensyukuri nikmat merdeka ini. Yang diridhai oleh Allah, semakin jauh daripada harapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering mengucap berkuar-kuar Pancasila, Pancasila. Akhir-akhirnya lama mereka Pancasila itu dibelokkan. Malah ini sudah bertemu Pancasila itu dibenturkan dengan agama. Diadu Pancasila ke agama. Orang agama dikecilkan rendah Pancasila. Makanya harus diulang lagi dikaji kalian. Apa sebenarnya dimaksud dengan Pancasila itu berdiri negara kita? Baca sekarang. Tapi karena kita tidak lagi melahirkan sejarah, sudah ada upaya mengaburkan sejarah, akibatnya kita melenceng dari tujuan iman dan kekayaan. Pancasila, Pancasila itu sebelum lagi itu namanya Piagam Jakarta. Ketua Maisa itu namanya sebelumnya disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta hampir oke kan, tapi ada bantahan. Islam dan kebenaran itu di Pancasila pertama sudah hampir disepakati dengan pendiri negara, tapi protes orang sebagian karena BTP pokoknya menuntut sila pertama itu yang kalimat ujung tidak boleh merdeka ketua Islam dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiliknya itu tidak ada terima. Akhirnya terjadi perdebatan keras. Akhirnya dalam sejarah awak kembali ke pendidikan negara lalu kacau untuk persatuan, untuk persatuan dan kesatuan membangun negara. Baraklah, wah aku ingat ini. Dan ada orang setuju, Kasman Singidonejo sudah setuju. Sedang penelitian itu beberapa tokoh Muhammadiyah. Tapi demi menjaga persatuan dan kesatuan, karena memang di NKRI Golongan Islam itu sudah ada, maka diterimalah, disepakatilah Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemiliknya, syariat apa itu? Tulis begini. Ternyata Bapak dan Ibu, inilah pula istilah kalau orang dulu muda abiah. Pokok persoalan pertama, kenapa sampai hari ini syariat Islam nggak bisa ditegakkan di Indonesia? Dan
Jangan coba-coba untuk meninggalkan. Jangankan syariat Islam, aksesoris, merek dan lambang-lambang Islam sudah mulai tidak boleh dipopulerkan. Kini Bapak dan Ibu, masa depan undang-undang pendidikan tidak lagi mencerminkan agama. Di Sisdiknas ini Bapak dan Ibu tidak masuk lagi agama, cuma masuk seni budaya. Maka agama akan digantikan oleh budaya. Ini yang aduh kuasa agama di undang-undang pendidikan Bapak dan Ibu, agamaku hanya punya waktu 2 jam di sekolah. Itu sekolah sampai SMA tuh. Paling tinggi tidak ada lain. Hanya 2 jam. Untung di awak di Minangkabau mengaji masih wajib. Awak tak puas kalau anaknya sampai SD sekolah dasar. Berdoa pagi sekolah, sore ngaji, enggak dulu siang ngaji, siang sekolah, malam ngaji. Ratu-ratu anak-anak kita pakai ngaji. Dan yang mengisi agama bagi mereka hanyalah di rumah ngaji. Apa anak waras tetap pada sebenarnya mengaji. Nak jawab apa? Salat itu mengaji saja guru. Tahu jujur Quran mengaji. Tapi penghargaan Allah akan mengaji kok spicis. Ngaji, uang ngaji nunggaknya umur 3 bulan. Minta uang nunggak ngaji nunggak turut. Uang ngaji pun hanya sekian ribu rupiah. Yang tinggi gini uang ngaji berat. Ini sampai lagi orang mengaji di 150.000 sebulan. Dia jual beli uang ngaji pak. Berapa orang ngaji? Hah? Berapa ngaji mau berapa? 30 lah. 10.000, 30 berapa ngaji berapa? 2.000. Hah? Lebih tinggi berapa tadi? 30 lah. Hah? 30 lah. 30.000 sebulan. 1.000 sehari. Sudah tinggi 30.000. Paling tinggi itu 30.000 di Mubarak tuh, di kota. Kampung 3.000. Mau 1.000. 30 pun Bapak dan Ibu, anu enggak perlu. Lain itu kadang keluar TV loh kata Quran. Kalau kata Quran berapa setelahnya kalau kata Quran? 1 juta. Juta 200. Kata Quran 200. Kalau 30 sebulan kali 2 boleh berarti. 360 setahun 360.000 uang haji. Untuk kata Quran sehari juta 200. Tuh bayar kalau haji baru. Lalu beli beli sama beli kok. Tunggu jadi undangan. Ale kata Quran kadang pokoknya nanti kata itu bohong. Itu apa bohong? Betul. Khatam Quran, kita nyubilu anak kita baik Quran. Khatam itu artinya itu tamat artinya itu. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu ayatnya. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki kamu, tapi dia adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan yang khatam penutup nama segala nabi-nabi. Dan oleh nabi itu tamai. Awalnya Nabi Adam, kamai Nabi Muhammad, khatam Nabi Muhammad. Itu yang khatam. Tapi ini khatam Al-Quran. Ya khatam. Kamu ngaji itu sampai itu sudah ayat itu sudah lama paling.
boleh enak. Tapi apakah itu benar kata Tuhan? Tidak akan dimarahi Allah. Agama perlu berbohong. Sudah berbohong bahwa itulah kalau bayar segitu banyak. Jadi perhitungan kita kedua itu di depan pengadilan agama. Perhitungan itu dalam arti itu kalau Al-Quran. Al-Quran siapa? Al-Quran anak abu Siturani berkah. Ini katanya. Itu yang berkah. Itu kata itu dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas itu khatam. Khatamnya Qul a'udzu birabbin nas. Kalau itu turu meski berangkat, meski berbeda, datang doang ngeti itu ada pihak lebih itu meski berangkat, mana nasional. Dan pengibar bendera pengantinnya dengan ngeti, datang doang loh, enak. Nah di KN 8 balai orang juga jadi buat. Nah sudah lagi. Bukan lagi. Sampai mengecek orang besar. Sampai Muhammadiyah gitu. Tidak sekedar Muhammadiyah, MUI pun bicara, sampai MUI gitu. Malah sudah ada orang tuanya ngecek kan, kalau itu pulang kan, pulang, jalan pulang kan, sudah jalan pulang. Lah ada rencana pembelian tukang randi pulang ke satu hari. Hebatnya merdeka. Hebat mereka. Syukurlah, orang syukurlah wali Allah. Makanya Bapak dan Ibu hati-hati. Kita sekarang awak ini Bapak dan Ibu tidak dalam suasana baik-baik saja. Di merdeka aku ingin diperingati bila dalam Bapak Ibu kita sedang di depan mulut penjajah. Dalam masuk dalam tidak pada dulu saja. Sekarang kita sedang dibunuh penjajah. Yang khawatir menjadi kontak kapitalis. Kalau besok penjajah itu kapitalis. Amerika kapitalis. Walau mengulur kekayaan. Tapi kita sekarang sedang berada di bawah kerajaan komunis. Dan kita sudah mulai dijajah. Beberapa kali Bapak dan Ibu pekerjaan pengusaha Cina mulai merajam dan menyiksa orang-orang pekerja kita. Dan juga gajinya berlebih Cina itu gaji Allah. Ini dari apa jadi rumah kita menjadi budak dengan diri sendiri. Membuka buku nak apa macam. Kalau menjual es itu lah Allah. Kita beri es itu Cina punya tu. Nama kalian menjual bawa apa? Maka kalian tapi nak punya detik itu Cina. Maka sekarang Bapak Ibu makanan kemasan, makanan saji mengandung bahaya. Jadi tak salah badan diri itu sudah dalam bahaya besar. Tambah lagi Bapak dan Ibu, tempat sarang-sarang perdagangan syariat mulai dicemarkan. Siap berita pesantren yang menyimpang itu. Jawabannya kini Sumatera Barat masuk kami. Banyak yang minta mau masuk pesantren ini. Karena tahu Ibu MPI Caduang, Ibu diviralkan ustadznya menyimpang. Kini NPC nanti diblokir oleh masyarakat Caduang.
Pak, kalau orang-orang Itu juga galak di orang. viral, dihebohkan. Iya. Jadi kalau itu kurang ajar lah. Enggak, kalau ditutup oh. Jadi Bapak dan Ibu, kita sekarang memberikan DK 79. Semuanya dari ya ibu kota baru. Itu tuh gila, Utang Pak. sampul. Tempat banget orang terlihat. Dan ini tidak Itu rahasia tentang lagi. guru penyelundupan. Para Apa ulama, tuh? tokoh-tokoh kita sudah berani buka kita Ini banyak tuh. kondisi. Jadi Bapak dan Ibu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu. Ini pernyataan Allah. Kalau penduduk satu negeri benar-benar bisa membuktikan iman dan takwanya kepada Allah dengan benar, kami bukakan pintu keberkatan dari langit dan dari bumi. Jadi Allah itu Al-Quran itu. Dari langit dan dari pintu keberkatan. Walakin kasabu, tapi mereka pembohong munafik. Fa'akhadnahu, maka kami siksa mereka. Kami azab mereka dimakannya tersebut dengan kemunafikan mereka. Jadi apa yang ditakutkan Rasul yang dibayangkan Rasul mulai terjadi. Saya ke zamanun ala ummati sanawatun khadda'atun. Akan datang masanya di suatu zaman di mana Nabi tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan, sanawatun khadda'atun, tahun-tahun tipu daya. Yusaddiquna al-kaziba wa yukazibuna as-sadiq. Mereka membenarkan pembohong dan mereka anggap orang yang benar itu bohong, dan mereka anggap orang yang benar itu benar. Yang pembohong itulah yang benar. Yu'timununa al-hakim wa yuqawwinuna al-amin. Mereka memberikan amanah kepada pengkhianat-pengkhianat. Dan mereka anggap orang yang amanah itulah yang pengkhianat. Jadi amanah diserikan kepada pengkhianat. 10 tahun Bapak Ibu mengkhianatkan negara kan 10 tahun dikhianati negara, dikhianati agama, dikhianati bangsa. Orang warga yang kecewa tapi kayaknya penyebar bendera harus bisa berbuat diri sendiri di rumah. Masyaallah wa sallallahu law taraku min khalfi zuriyatan bi'afa. Hendaklah mereka kalau berkata di belakang hari generasi yang kondisinya serba lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonominya. Ancaman kita sekarang, ancaman generasi kita ke depan lemah imannya, lemah ekonominya, lemah ilmunya. Setiap anak lahir bersih, ibu bapak lah penanggung jawab utama. Pendidikan Yahudi sekarang mudah-mudahan kepada generasi kita ingat, jangan hanya berpikir masa depan anak kita berdunia. Ingatkan juga, pikirkan masa depan anak di akhirat kelak. Kepada ibu inilah yang perlu kita sadari. Kan di tengah-tengah peringatan kemerdekaan yang nampaknya semangat Indonesia. Jadi nikmat ini akan menjadi laknat oleh Allah. daerah orang pengajian musaji macam kita berdoa berharap juga Allah
keselamatan untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Amin. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.